dukungan dalam hasil survei tidak bergeser sampai dengan kami datang ke sini masih di atas hasil survei Ibu Ratu Angga. Nah, kami berharap juga tanggal 27 November yang akan datang, Bapak Ibu tidak usah ragu, dari Wemaliti sini Ibu Ratu Angga akan menjadi Bupati Sumatera Barat Daya 2024-2029. Itu harapan kita semua, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Roli dan kita semua yang ada di sini. Harapan kami seperti itu. Ada satu pesan dan satu usulan. Satu pesan itu yang kami ingin sampaikan, ini sudah Ibu laksanakan berkaitan dengan BLK yang sudah ada. Kami ingin menyampaikan bahwa Partai Perindo ini dengan tagline untuk Indonesia Sejahtera ini sudah dijawab oleh paket Ratu Angga. Kami ingin bahwa mulai dari desa ini dibentuk yang namanya BLK. Kami sudah lihat, sudah ada bukti nyata di Werane. Yang ingin kami sampaikan lagi bahwa keberlanjutan dari BLK ini, bagaimana tentang operasionalnya, ini juga menjadi catatan tersendiri bagi semua masyarakat Werane. Lewat Ibu Ratu Angga nanti, jangan ragu supaya BLK yang ada menciptakan peluang kerja yang ada. Ketika kita kuat dari desa, ketika Ratu Angga menuju ke kota, tidak ada ragu lagi. Itu harapan kita. Tidak mungkin BLK yang sudah ada desa ataukah lembaga gereja ini untuk membiayai. Kami berharap bahwa nanti ketika terpilih, Tuhan berkati, operasional ini bisa didukung oleh dia atau didanai oleh APBD 2. Itu harapan kami. Kemudian satu usulan kami berharap bahwa ketika Tuhan berkati dan terpilih, kami mengusulkan kepada paket Ratu Angga bahwa ketika nanti dana APBD mencukupi atau bisa menjawab, tolong dong saudara-saudara kita yang tugasnya guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu ini kalau misal ke depan APBD kuat, tolong dong insentifnya diberikan ke mereka. Kenapa kami sampaikan itu? Karena mereka mendidik anak-anak dari kecil, membentuk iman dan karakter. Didiklah mereka pada masa kecil, sehingga pada masa tuanya dia tetap pada jalan itu. Itu harapan kita Partai Perindo untuk mensejahterakan semua yang ada, dimulai dari Werane, terkhususnya kami dari Kampung Wemaliti. Ini harapan dari kami Partai Perindo ketika mendukung paket Ratu Angga. Kami yakin, kami percaya bahwa tanggal 27 November paket ini akan memenangkan Pilkada Kabupaten Sumatera Barat Daya. Menyala Amin. Menyala Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih kepada Bapak Ariston. Mari kita beri tepuk tangan yang lebih hangat dan meriah dari kami. Selanjutnya mohon izin Mama Ratu, Bapak Angga. Ini tadi saya mau langsung sudah dengan paket, tapi ada harapan ini mama-mama ini, kami ini kan relawan perempuan. Baru yang calon bupati satu-satunya perempuan hanya Mama Ratu. Minta waktu 2 menit bilang gitu. Mari Ibu atau Mama Anton. Mari Mama Anton. Ini mic yang di sini. Mana mic dulu. Kata gua kan enggak. Mai ke banyo. Bukan pamak kayak kayak udah aja. Hai, ambil ke. Hai. Nena. Takutnya papa udah kita tidak ada paham itu yang ke. Nena pada kondisi. Jadi nek pandai dia kesana kami udah ke kabar. Kabar orang yang punya kan. Mana? Mana? Mana kabar? Mindah. Pak, Mindah.
Mindah. Lekke pernah. Hai. 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 Ya, saya sebagai perempuan, saya mendukung Paket Ratu Angga. Bahkan juga kami dipercayakan untuk anak kami Angga. Bahkan saya juga sebagai perempuan yang juga dari Kodi dan saat ini berdiri di depan untuk mewakili kita semua. Jadi kita semua akan membalas, saya akan piawai dan pekalaka, dan tapi saya akan menari. Oke? Oke. Kamara. Jadi terima kasih atas kesempatan dan saya kembali. Ya, mungkin akan duduk depan. Terima kasih banyak. Salam. Regalo pada kaloro e kokora. Nebak dede pada. Enalain gane adenana niya kaya nakabina dapat makin di bagaimana. Kenapa? Kung kokora. Kagyak. Sekarang sabangki. Dede murah lang. Maka lagi. Pertama patukin dewe na mati. Karena politik. Takaniloko ang mga ng Broli ngarakuha na dimba rato ang wala pa naman tama for comment. Sasabi mo. Kakakuha na ka man na. Baka may baklugab lalim. Dengan masok na namin eh. Oleh minera. Mungkin yang kaya makabanding mo kanya luma. Paano ba na rin eh? Tayo na. Kada nga pa mo para pa matakawan dan kayo. Jadi budaya menolong gini ada pun ne iso. Berame magkakaroon tayo di kantong mainan. Tapi na kantong manamboto ko na mayra. Na mayra eh. Makaran. Nakadalawa ina na Dr. Nelly siya kurang-kurang na MDT siya kurang-kurang na lakakapagay laraway bandi. Betul. Ini no? Ini. MDT lewat kelompok dokter na direktor, dokter na purakaataran. Saya ini yang ngomong daat ki. Makaran. Nebak ay dong ngerdukan ya gaya tahu ko politika. Kapata matane binane ya. Ngerdukan. Tapi nilara tama binawato. Kalau ay rolong paket orang pernah dimelanggar. Jadi ini aneh kumakke kalau kumakke enggak. Ulang-ulang lewat none binawatu. Wan nona kalokter. Jadi Bapak kudede kalau ini aneh. Wah kita bapak kita mulia.
Baru lain nonton. Bukti dan rasi. Namanya apa? SDD, bukan desa. Saya mengerti. Ya kalau buat kali maka punggawa lah, tapi nanti aku kata. Saya bangkit dengan masuknya pindah Ratu Angga. Terima kasih banyak kesempatan Biamina kupatawa na Bina kana eta kaita kana oleh menena. Duka kana. Menang. Terima kasih Mamanto, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat Mamanto. Kalau dia mengkritik itu, oleh kain namanya bu. Ina lo? Itu kapan ini kalau mati kain, nawai kain kapan dipanggil. Dia guys, begini nanti Mamanto, dia kapan ya baru tak kenal. Ya, baik kita lanjut lagi. Mohon izin Mama Ratu, ada sesi kita dari PSI, Sekretaris PSI Kabupaten Sumbawa Raya untuk menyampaikan sedikit buat kita semua atau orasi. Silakan Pak Sekretaris, beri tepuk tangan. Ini PSI Sekretarisnya Pak Yoniseo. Silakan. Ya, mungkin lebih pas kalau saya pegang begini. Artinya angka satunya ini langsung saya pegang rapat sehingga tidak terlepas lagi. Ya, yang saya hormati paket Ratu Angga, Ibu Ratu dan Pak Angga. Yang saya hormati pengurus partai tingkat Kabupaten Sumbawa Raya, 5 partai pengusung. Yang saya hormati Bapak Aris Tandapa selaku pimpinan wilayah Partai Perindo, seluruh rekan-rekan saya dari PSI yang hadir pada saat ini. Perlu saya menggarisbawahi, kehadiran saya di sini tidak membawa nama partai, tetapi saya hadir di sini membawa kata hati seluruh kader PSI di Kabupaten Sumba Barat Daya yang memiliki rasa solidaritas yang sesungguhnya, sehingga saya hadir di sini. Dan saya hadir di sini adalah panggung orasi pertama saya untuk paket Ratu Angga. Izin jika suara saya sedikit melengking, inilah saya. Sekali saya berbicara, walaupun kecil gaungnya bisa sampai di seluruh pelosok SPD. Kita sepakat? Baik, Papa Mama, kenapa kok kader PSI memilih hengkang dari kubu sebelah? Ini menjadi satu momentum, ini menjadi suatu pemikiran yang begitu mendalam bagi kami. Seluruh kader PSI, seluruh generasi PSI yang ada di SPD, saya yang berdiri di sini, yang membesut PSI Kabupaten Sumbawa Raya dari 2018 sampai dengan 2024 berdasarkan SK DPP PSI, bukan SK dari DPW. Jadi ketika 1-2 hari ini ada lintingan kabar di media sosial Alex Nero sudah diberhentikan dari kader PSI, itu bagi mereka karena secara struktur, secara prosedur saya diangkat oleh DPP PSI. Jadi ketika ada dari tingkat DPW yang mencabut SK itu adalah lelucon politik. Lelucon politik. Pertimbangan mendalam kami, generasi solidaritas dengan Kabupaten Sumbawa Raya mereka, karena mereka adalah juga putra-putri terbaik daerah ini. Tetapi kami melihat dari sekian paket yang ada, paket Ratu adalah paket terkomplit. Sepakat? Seorang Ibu Ratu begitu cantik, bukan hanya cantik wajahnya, bukan hanya cantik senyumnya, tetapi cantik skill, cantik kemampuan, mempunyai jaringan yang luas, memiliki akses yang begitu luas, sehingga kami seluruh generasi yang memiliki rasa solidaritas, kami mau mengajarkan kepada orang-orang yang tidak paham kata solidaritas itu dengan memberikan dukungan kepada
Ratu Angga untuk menjadi pemimpin daerah ini di periode 2024-2029. Ini adalah keputusan yang kami ambil melalui pemikiran yang sangat mendalam. Di sini hadir teman saya, Ketua DPC Jawa Tengah, Bapak Martinus Mundelero, bersama sekretarisnya. Terus ada kakak terganteng saya, Martinus Mangoriara dari Jawa Barat, dan teman-teman yang lain, pengurus PSI yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. 90% saya bawa untuk memenangkan paket Ratu Angga. 90% saya bawa. Karena PSI SPD masih identik dengan seorang Alex Nonolero. Jika ada orang yang mengklaim solidaritasnya SPD saat ini, itu hanyalah solidaritas abal-abal. Masih identik dengan Alex Nonolero. Jadi satu suara kecil saya akan cukup menggema di hati seluruh kader dan militan PSI yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan kami mengambil satu keputusan, lebih baik menjadi pembangkang kepada putusan DPP demi menyelamatkan Sumba Barat Daya, demi pembangunan Sumba Barat Daya, karena kami tidak mau kabupaten ini dikuasai oleh cukong-cukong politik. Catat itu. Kami tidak mau itu. Kami inginkan Sumba Barat Daya ini tetap di bawah kendali orang-orang yang memiliki hati untuk melayani, untuk membangun Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan rasa. Itu satu pertimbangan, pemikiran yang sangat mendalam bagi kami, sehingga kami mengambil keputusan lebih baik menjadi pembangkang bagi keputusan DPP untuk menyelamatkan Kabupaten Sumba Barat Daya ini, daripada kami menjadi boneka bagi orang lain yang hanya aji mumpung. Satu titipan kami, Ibu Ratu dan Kakak Angga, jika sekiranya Tuhan berkenan memberkati perjuangan Ibu dan Kakak Angga, tolonglah memperhatikan nasib para guru-guru yayasan. Sekali lagi, nasib guru-guru yayasan. Begitu banyak generasi kita yang bekerja di bawah yayasan-yayasan yang ada di Sumba Barat Daya ini. Kehidupan mereka begitu memprihatinkan. Ada yang 3 bulan hanya dikasih 1 juta. Ada yang 3 bulan, ya terima kasih. Tolonglah itu diperhatikan. Perketat pengawasan untuk yayasan-yayasan yang ada. Perketat penerapan dana bos, sehingga nasib para guru-guru yang ada di Sumba Barat Daya, yang ada di yayasan-yayasan, bisa sejahtera. Karena mereka ini adalah jiwa-jiwa yang menghasilkan generasi-generasi penerus untuk Kabupaten Sumba Barat Daya ini, menghasilkan generasi-generasi handal. Untuk itu, harapan kami ini kami letakkan di hati dan pundak Ibu Ratu dan Kakak Angga. Jika sekiranya Tuhan berkenan, harapan kami ini bisa diwujudkan. Yang terakhir, Bapak Mama, saya berbicara ini benar. Di Sumba Barat Daya kami tidak punya kursi kemarin, tetapi suara yang kami akumulasikan untuk Kabupaten Sumba Barat Daya melebihi dari satu partai senior kita yang ada, yang juga pengusung dari paket Ratu Angga, dari partai PKS. Suara kami melebihi mereka yang punya 1 kursi. Artinya dukungan kami ini bukan dukungan kaleng-kaleng, dan kami akan berdiri di garda terdepan. Kami akan turun dari rumah ke rumah seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia untuk memenangkan paket Ratu Angga. 8.595 suara Pileg 2024 kemarin, 90% kami akan arahkan untuk memenangkan paket Ratu Angga. Itu saja beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Ratu, pada Kakak Angga dan semua jajaran partai pengusung. Terus berdoa
terus berjuang, tetap semangat, abaikan bahasa-bahasa yang selalu merendahkan. Mari kita tanggapi itu dengan hati riang gembira. Tuhan berkati, shalom untuk kita semua. Baik, beri tepuk tangan lebih hangat dan meriah buat Pak Arif Nono Nero. Baik, terima kasih sekali lagi. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk pada orasi politik paket Ratu Angga. Karena itu sebelum menyampaikan orasi politik, saya yel dulu satu kali saja. Bisa? Ratu Angga! Ratu Angga! Nyalane! Gasobe! Nomor satu! Karena itu saya mengundang paket Ratu Angga untuk menyampaikan. Wakili Wajah Barat. Oh, 2 mic. Kalau 1 mic kan nomor 1. Baik. Selamat siang untuk kita semua. Mohon maaf Pak Sekretaris, saya langsung saja karena kita dikejar waktu. Berbicara dukungan kami dari partai politik selaku anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya. Pertama, wajib hukumnya kami mendampingi paket kami, yaitu paket Ratu Angga. Kami sudah diperintahkan dari pusat, provinsi, dan kabupaten untuk mesin partainya bekerja optimal. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi, kami sudah selektif. Mapende bahwa kami sudah melihat kekuatan paket Ratu Angga di setiap wilayah, Kodi, Lora, Lejewa, sehingga 5 partai pengusung ini menyatakan sikap untuk mengusung. Perlu juga kami menjabarkan dari dapil 3, dapil saya, Lejewa Barat, Lejewa Selatan. Jika ada yang mengatakan bahwa mau mengklaim Lejewa Barat, Lejewa Selatan, ya mohon maaf, waikai nama wailawanno pokoknya tanama. Mawailawanno pokoknya tanahnya kami adalah paket Ratu Angga. Sehingga tidak usah mendengar, tidak usah percaya informasi-informasi terlebih khusus di media yang mengatakan Lejewa Barat sekian persen, Lejewa Selatan sekian persen. Kami buktikan di tanggal 27. Yang berikut, Lejewa Barat, Lejewa Selatan ini sudah punya masa militansinya Pak Dr. Lilis memang di 2018. Di 2018 saya tim suksesnya Pak NDT. Dengan berbagai macam cara intimidasi saya lakukan, tetap saya tidak akan mampu masa militansinya Pak Dokter. Lalu sekarang 2 kekuatan besar ini sudah bergabung, yaitu Pak NDT dan Pak Dr. Lilis. Bagi Edomo Kuinate Kie Yawa enak. Kalau begitu tidak usah percaya lewat media, tidak usah percaya orang-orang tertentu yang mengatakan di sana si A, si B kuat. Tidak usah dengar. Lejewa Barat, Lejewa Selatan kami yang berbicara di sini, kami masih solid dan menangkan paket Ratu Angga 90%. Mau rekam, mau video kan, mau Facebook juga bahwa kami mengatakan 90%. Benar? Karena kami kerja, kami punya masa. Durasi pileg dan pilkada saat ini tidak beda jauh. Waikai Pak Atam mah, waikai Pak pendukung mah, sehingga kami duduk kemarin dan 2 periode dari Partai Perindo. Kalau begitu Bapak Mama di DPR tidak usah takut. Paket Ratu Angga masih kuat untuk wilayah kami. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Gilun dari Lejewa Barat, ini DPRD dari Partai Perindo, Pak Iste Sosa. Baik, kita lanjut lagi orasi politik dari anggota DPRD wilayah 1 Lura dan Kota, Bapak LPM. Saya mudah Bapak dulu, beri tepuk tangan dulu. Ini Bapak ini. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati, pertama Bapak Ruli sebagai tuan rumah di sini.
Yang kedua, pasti saya punya pimpinan partai Pak Dr. Nelis. Yang ketiga, Pak Thomas sebagai Ketua Pemenangan Pemilu. Yang keempat, Olbegu Aris Bangkapa dari Kupang. Yang kelima, teman-teman anggota DPRD. Yang keenam, insan pers dan keamanan yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang terakhir, saya punya orang tua, keluarga, dan saudara-saudara yang sempat hadir pada siang hari ini. Saya urai sedikit tentang saya berdiri di sini mungkin kali kedua kita terjebak Pak Dokter. Dulu Bapak Roli ini kita berdiri di sini masa ambil dia kasih kita suara 18. Saya 2018 itu dia kasih saya suara 18 ini. Pak, terima kasih. Jangan ulang kali kedua hari ini. Kesempatan yang kedua, saya sampaikan di Meliti ini. Dulu orang tuanya Bapak Roli ini, saya ngomong secara keluarga. Dia waktu pergi minta mama saudara kandungnya Mama Radit di Lura. Lalu dia ditanya, "Dok, dari mana ini?" Satu bapak dengan satu bapak sih dia tanya. Wale gue Meliti, apa atau dia mau apa begitu? Dia langsung nyanyi. Kalau saya tidak ingat dia punya Meliti itu, dia dong Arab ada dia balik rara ini. Ketopo ulukado, ketopo taramema. Bahasanya apa yang beroleh waktu dia datang belis mama saudara kandungnya memperberani. Dia udah sana. Tapi 2018 baik pemenang sama Dr. Nelis dia kasih 18 suara. Tapi kali ini dia punya biji mata yang masuk. Saya tidak ngomong tentang bagaimana dia punya biji mata yang masuk. Mama Radit pun suami yang wakil bupati. Dan yang jalan mulai 18, come on dong. Dia jalan mulai 18. Dari dulu Bapak Dokter, ini rumah kita kampanye belum begini. Maka tadi saya terjebak. Dulu Amnyalo di sini, habis pemilihan dia meninggal dunia. Lain, punya rumah di sini. Jadi, kalau gambaran politik seperti yang Bapak Iste sampaikan tadi, saya tidak bisa urus Bapak Iste. Karena saya sebentar ke Kupang, sebentar saya ke Jakarta, karena ditugas orang partai. Ada saudara saya kalau diizinkan oleh MC dengan Bapak Ruli, saya panggil sebagai menguraikan tentang Lura Kota. Bagaimana pemetaan? Bapak minta saya minta kepada penang. Saya kan jadi bisa menguraikan masalah pemenangan. Tetapi dia akan korcam kecamatan Lura yang tahu bagaimana bentuknya Lura Kota. Tetapi saya hanya minta sama Bapak Ruli dan kasih dari saya 18. Kalau itu pondok jam kawan. Ini saya minta. Terima kasih. Baik, saya langsung saja. Yang terhormat Mama Angga bersama Adik Angga. Bapak. Mama Ratu bersama Adik Angga. Yang saya banggakan di seluruh pimpinan yang ada di depan. Yang saya kasih dan yang saya sayang seluruh Bapak Ina, Bapak Amir yang ada. Yang sebenarnya tak perlu bagian dia Bapak Peneng. Tapi saya merasa terpanggil ketika mama saya tadi bicara di depan. Satu hal yang saya merenung, merasakan dan saya terharu. Ini yang mendorong bagi saya kepada Eko. Yang kedua, ada begitu banyak informasi juga yang hendak kami dapat lewat media bahwa Lura Kota sudah dimiliki oleh si A, si B.
Tapi perlu saya harus memberikan penjelasan, pencerahan, dan mungkin apa yang hendak saya sampaikan ini bagian daripada pembekalan kedua lain ini, bagaimana memberi pemahaman bagi kedua lain yang betul-betul belum memahami untuk dia mengerti. Yang pertama, kami Laura Kota tidak ada calon. Kalau secara singkat, kami tidak punya beban yang sebenarnya. Tetapi yang namanya bagaimana tentang kemajuan dan perubahan, kami sangat merindukan. Kalau begitu, dari mana calon dan begini, mari kita satukan pendapat, mari kita satukan pikiran, lima kempakan dalam papa Laura Kota. Sehingga kami lakukan rapat rahasia secara mendalam. Sehingga kami bandingkan Pak Kedua lagi ketiga paket ini. Apalagi negara nanti alihkan pembicara pertama bahwa ketiga paket ini adalah putra-putra terbaik dari Ulu. Secara pribadi kami apresiasi, tetapi kami selaku sebagai orang Laura Kota menjatuhkan pilihan pada Ratu Angga tentu punya satu dasar dan punya satu alasan yang mendasar. Tidak bermaksud membenci satu sama lain, tapi melihat tindakan-tindakan yang sudah pernah dilalui pada Ibu Ratu dengan adik Angga, itu yang menjadi satu pilihan kami. Kalau begitu, mari kita satukan pendapat, mari kita satukan pikiran. Kata Pak Iya pernah, kata Dara Manduku maka ada goro puyo nanti kepada Ratu Angga ini. Sehingga kami keluarga Laura Kota benar-benar kami dukung Ratu Angga. Alasan yang kedua kenapa kami mendukung Ratu Angga? Yang pertama, mama kami, ibu kami adalah orang yang sudah pernah bergening. Aku pakai deta gunanya di pusat deh, pedona mata lawe berpunaran. Berarti orang ini patut kita dukung. Secara pribadi, mama, dari kami kalau ucapkan terima kasih banyak kepadamu. Karena apa? Ubek kalau manjang-manjang, karena bukan apa aku disebut bu. Tapi mengingat bahwa perkembangan Laura, betul lepatnya kalau ngapain yang agawani nane kota pusat lumuge. Berarti itu satu hal yang luar biasa yang perlu pemedale pun kita bahu dua lagi. Yang ketiga, kami mendukung pada Ibu Ratu bersama adik Angga. Tingkat provinsi dan pusat ada mazhab. Pena nengaran tentang bermain supaya netana menuan akan maju ina. Kapan ina kok kira-kira dia kuat atau tidak ini? Bapak Minci, Bapak tadi dia nak tenaga lebar dan Ratu Angga ini nomor. Dia kuat. Kenapa dia kuat? Kiranya baku dua lagi. Yang pertama bukan kita klaim saja, tapi harus kita punya pemahaman ketika kita menjatuhkan suara kita kepada pendengaran. Yang pertama, Ibu Ratu, Adi Angga, Pak Dr. Cornelis bersama MDT adalah orang-orang yang sudah pernah memangku jabatan politik. Berarti bahwa tiba dunia kursi politika mereka sudah punya masa. Ini tidak berpikir bahwa aliran tokoh anak ini menjadi bahan pemahaman. Karena masih ada yang bentuknya ragu-ragu. Nah, banyak dijaga karena ini. Yang kedua, terlepas dari pribadi bahwa ada di Angga Lapata Mamratu, ada dua kekuatan pelayan daerah baku Ahmad Yaulu Penege, Rai di mantan bupati 2 orang. Yang ketiga, betul gak dia kuat? Apa kita kita bakal lebih Adisto tadi selaku sebagai anggota DPR. Paket ini didukung oleh 5 partai. 5 partai ini memiliki 19 anggota DPR yang sah. 9 orang ini yang mendukung. Tapi gak pengolah suara mereka. Tidak gak pengolah suara mereka. Kalau saja kita bermain dalam bentuk secara melegitimasi tentang persen, tentang total dan seluruh,
cara berhitung kami dalam arti memainkan ini kira-kira bagaimana di sana di sini. Nah, dari 19 orang anggota DPR ini yang kita pilih bersama, kita kali dengan 1.500, Rai Baina sekitar 28.000. Artinya kalau kau mau tebak-tebakan, kembali ku disuarai Mama Ratu bersama MDT, Rai Baina 70.000. Kita pemedalnya dia kembali pada Dr. Cornelis bersama enggak, Rai Baina 18.000. Kalaupun terbuang ke Yudi sebagai manusia adalah hal yang wajar-wajar, tapi intinya hemat kami bangun naga. Banjir besar ini yang kita hadapi. Kenapa saya katakan begitu? Wah, ini jatuh koran begitu kedua lagi. Tidak bermaksud untuk perkaya ada pada kecil dan ibu aku bersama dia. Benar-benar orang yang bertindak nyata, hanya secara pribadi dia. Bapak Mince, torana bagone dewan, torana bagone anggota DPR, ini tidak secara pribadi. Tidak mungkin oleh pakai nama paham. Tetapi kalau sudah ada beberapa, itulah apa beda yang menjadi dia kita sudah tekan. Ini yang perlu harus kita pahami, kita mengerti. Baku Ali kami, baku Ana, baku dua lagi. Berbicara tentang Laura kota khusus Laura saya bicara ada 14.000. Saya harus menyatakan di saat ini sesuai fakta, sesuai kenyataan bahwa Laura belum pernah berpikir untuk kesana kemana. Tapi ingat, Laura hebat dan namanya menganalisa sesuatu sebelum menjatuhkan pilihan. Kekuatan yang kedua untuk Laura, jujur saya harus katakan, adik saya Angga ini dari atas Laura daerah ini dalam berpikir, makanya saya harus berbicara. Adik saya Angga ini orang istrinya orang Laura, ada kandungnya bapak mantan DPR John Milanesa, waktu kandungnya Icat Milanesa, orang yang punya pengaruh dan punya kemampuan, punya masa juga, sehingga dalam hal ini fakta itu bagaimana? Sehingga dalam hal ini saya gambarkan lalu beberapa kedua lagi begini untuk tahun Laura kita set pendapat 90%. Apapun dan apapun ini merupakan taruhan. Karena apa yang kita akan perjuangkan demi kepentingan kita bersama, tidak bermaksud membenci satu sama lain, tapi kami harus berusaha menunjukkan kekompakan itu sehingga Ibu Ratu bersama Anda melihat kami Laura karena kami tidak punya calon. Ini saja yang hendak saya dapat sampaikan secara singkat. Bapak Dokter bersama Ibu, Pak Kedua Ladi ini mungkin menjadi bahan pertimbangan sama di Renu berdua gede sehingga jangan terbawa dengan pengaruh sana pengaruh sini. Laura kota ini tidak bisa dibongkar. Laura kota ini sekali saya tidak bisa dibongkar. Apapun. Saya bicara tidak mendahului apa ada teori, tetapi fakta saya harus bicara apa adanya. Kurang dan lebihnya Rai konkretnya di kaki dapat kedua lalu ini, tetapi saya melihat karena ketulusan yang ada di tenda ini, maka saya secara berani berapi-api mengatakan mohon maaf Rai konkretnya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Michel, terima kasih juga Bapak LPM yang menyampaikan orasi politik. Terima kasih sekali lagi ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada orasi politik. Paket yang kita nantikan itu paket ratu kawan. Menyalakan gas OB. Begitu dia. Menyalakan gas OB nomor 1. Karena kita mengundang yang terhormat paket ratu untuk menyampaikan orasi politik. Mari kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Ya, selamat siang untuk kita semua. Halo, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ratu Ngadu Latalu, Sarjana Teknik, calon Bupati Sumba Barat Daya 2024-2029 yang kita cintai bersama. Bapak Mama, semua masyarakat Desa Werame, Bapak Ruli dan seluruh keluarga besar Lemalipi,
terima kasih banyak sudah menerima paket Ratu Angga masuk di sini. Dan yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Pak Thomas, ada Pak Dr. Paul Kodimete, Ketua Partai PDP, juga yang saya hormati Ketua DPD Partai Perindo atau mewakili Bapak Ariston Dapa. Terima kasih banyak sudah jauh-jauh dari Kupang datang ke sini untuk Ratu Angga. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Lukas Cama dari PKB, anggota DPRD yang terhormat dari Dapil Wajawara Bagian Selatan, juga ada Pak Iste dari Partai Perindo. Terima kasih banyak sudah dampingi paket Ratu Angga sampai saat ini juga masih setia. Ada Pak LPM tadi jauh-jauh dari Laura juga mendampingi paket Ratu Angga. Terima kasih banyak. Ini loka ini. Ya. Ketua partai, ya, Pak Sekretaris PSI dan seluruh struktur penyusun partai PSI yang dengan besar hati mengawal Ratu Angga sampai di sini. Terima kasih banyak. Bapak Mama, saya mau sampaikan begini. Saya mewakili anak muda dan tim Ibu Ratu calon Bupati Sumba Barat Daya. Terima kasih banyak juga buat anak muda Rame yang sudah mendukung paket Ratu Angga. Ya, tagline kami membangun desa menata kota. Betul apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ruli tadi, persoalan jalan, persoalan listrik, dan juga Bapak Ariston sudah omong tentang pendidikan, dan Pak Sekretaris PSI minta juga yayasan. Ya, itu program Ratu Angga sudah tercover semua di dalam. Hanya kami meminta dukungan dari Bapak Mama semua bagaimana untuk memenangkan paket Ratu Angga pada tanggal 27 November yang akan datang. Bapak Mama, saya mau bilang begini, background saya penamping desa. Kita tahu betul bahwa dana desa itu terbatas. Iya, masalah pendidikan Ratu Angga akan mendorong bagaimana pendidikan di Sumba Barat Daya ini dia bisa berkembang, bisa berkualitas. Bukan hanya bangunannya saja yang kita bangun, tapi kualitas guru. Tetapi kami, Ratu Angga, membangun Sumba Barat Daya pakai hati. Bagaimana juga dengan kesejahteraan guru? Jangan hanya karena guru pahlawan tanpa tanda jasa lalu kesejahteraan yang tidak diperhatikan. Ratu Angga hadir untuk memberi kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat Lodo Meringi Pare Malang. Kenapa? Ya, karena menyongsong Indonesia Emas 2024. Ya, menyongsong Indonesia Emas 2045 itu harus kita bangun sumber daya manusia yang paling utama, Bapak Mama. Dan tidak cukup bangun SPD pakai dana APBD 2, butuh APBD 1 dan APBN. Yang punya jaringan di pusat, ya tadi Pak Dokter sudah omong dan teman-teman sudah bilang bahwa Ibu Ratu gaulnya bukan tingkat kabupaten, Menyala Angle bukan tingkat kabupaten, tingkat nasional, Bapak Mama. Iya. Saya juga sebagai anak muda bangga ketika diperintahkan oleh PDP mendampingi Ibu Ratu. Kenapa? Betul dan teruji, terukur bahwa mitra beliau di atas adalah menteri-menteri. Jadi jangan diragukan lagi dari tempat ini. Saya mendampingi Ibu Ratu, memohon dukungan doa dari Bapak Mama semua untuk kawal kami pakai Ratu Angga pada tanggal 27 November. Pilih nomor 1 karena kami akan membangun Lodo Meringi Pare Malang pakai hati. Dan Bapak Mama, ya, ini politik 2024, ini politik riang gembira. Kami punya keluarga di Wajah Utara, kami punya keluarga juga di Kodi, kami punya keluarga juga di Wajah Timur, dan masing-masing punya pilihannya. Tetapi kita pilih pemimpin yang punya program yang baik, pilih pemimpin yang punya jaringan yang baik. Jadi itu ada di paket Ratu Angga, Bapak Mama. Saya dampingi Ibu Ratu ini begini, saya bangga sekali. Pagi-pagi saya pergi di Rarembolo, orang sudah banyak. Mama Ratu sudah terima ini masyarakat dengan berbagai macam keluhan, berbagai macam persoalan desa mereka sampaikan. Ini luar biasa, mereka mempercayakan bahwa Ibu Ratu mampu menyelesaikan persoalan. Jadi begini saya bilang, jangan kita pilih pemimpin yang bangunnya lambat. Iya, ada bangun baru jam 10, jam 11, betul. Nah, itu juga barometer. Ini ala anak muda Bapak mau begitu. Jadi
Itu sedikit gambaran dari saya, dan saya mau sampaikan di tempat ini bahwa 173 desa 2 kelurahan merupakan desa tertinggal, dan ke depan kita akan dorong bagaimana caranya dengan relasi, dengan gagasan, dengan profil desa yang baik, kita akan bangun desa tertinggal ini menjadi desa berkembang, desa mandiri, sehingga menghasilkan desa-desa pariwisata di Sumba Barat Daya ini, sehingga menghasilkan lapangan pekerjaan yang baru. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya minta dukungan doa dari Bapak Mama semua di tempat ini untuk kawal Ratu Angga tanggal 27 November, pilih nomor urut 1. Selanjutnya saya meminta kita berdiri untuk saya mengantar Ibu Ratu menyampaikan program-program dan lain segala macam untuk pembangunan Lor Nuring pada yang lalu. Silakan dulu kembali, karena kita mau Sumba Barat Daya menjadi kabupaten terbaik di Indonesia, karena yang turun memimpin ke depan adalah perempuan pertama yang hebat, yang punya jaringan, punya mitra yang kuat di pusat. Ya, terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangat? Ya, terima kasih. Yang saya hormati calon wakil bupati Adik Angga. Ini orang muda yang juga berpengalaman, cerdas. Bersama-sama dengan saya kita berkolaborasi untuk membangun Sumba Barat Daya yang hebat ke depan. Ya. Yang saya hormati pimpinan partai politik yang hadir, Sekretaris DPW Partai Perindo, Bapak Tony Ariston Dapa, yang sudah memberikan dukungan penuh kepada paket Ratu Angga. Ya. Jadi Perindo itu sudah mengkaji Bapak Mama, melihat survei, dan mereka memutuskan bahwa paket Ratu Angga pantas memimpin Sumba Barat Daya ke depan. Terima kasih buat Partai Perindo. Ketua PDIP Perjuangan Bapak Cornelis Kulimete bersama dengan teman-teman DPR dan jajaran yang hadir, ya juga memberikan kepercayaan. PDIP bisa saja mengusung bupati sendiri Bapak Mama, tapi dengan kajian yang cukup panjang, hasil survei, DPP memutuskan memberikan dukungan kepada paket Ratu Angga ya untuk berkoalisi. Bapak Thomas Samudendo, ini wakil ketua DPR, ya, ketua koalisi pemenangan Ratu Angga, yang juga memberikan dukungan kepada saya, ya, sebagai calon bupati bersama dengan Adik Angga. Pimpinan Partai PKB diwakili oleh Kakak Lukas Cama yang hadir bersama. Pimpinan Partai PSI, mohon maaf, saudara kita Kakak Alex Lero, ya memang baju merah PSI. Terima kasih atas pernyataan dukungan hari ini buat paket Ratu Angga. Tepuk tangan untuk Kakak Alex Lero. Dan juga saya juga dapat kejutan tadi pagi, Partai Gelora datang juga di Redanggono, langsung bawa surat keputusan dari DPP untuk memberikan dukungan. Ya. Singkatnya, ya, yang saya hormati tuan rumah di tempat ini, keluarga besar Wemaliti. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, mewakili Bapak Roli dan saudara-saudara dan semua keluarga besar yang hadir, yang sudah mengizinkan kampung ini menjadi tempat kami menyampaikan gagasan, kami berorasi untuk kemajuan Sumba Barat Daya. Dan Bapak Mama semua yang ada di tempat ini, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, ya. Hari ini Bapak Mama kami berkampanye di sini. Sebelum saya menyampaikan orasi politik, ya, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Pertama, kepada keluarga besar Wemaliti yang sudah bersepakat hari ini mau menghadirkan kami di tempat ini. Terima kasih, ya, tentu kita punya harapan bersama untuk membangun Sumba Barat Daya ke depan. Ya. Yang kedua, kepada partai politik yang sudah memberikan dukungan kepada kami, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Begitu banyak kepercayaan partai politik kepada kami, ya, tentu kepercayaan ini akan kami laksanakan sebaik-baiknya, ya, ketika kami dipercayakan membangun Sumba Barat Daya. Hari ini kami datang di sini meminta dukungan pada Bapak Mama. Kita maju calon bupati tidak sekedar ada semangat mau pegang Garuda, mau jadi bupati, tidak Bapak Mama. Tapi paket Ratu Angga datang menawarkan gagasan, datang menawarkan visi kepada masyarakat Sumba Barat Daya, menawarkan program-program yang nanti tentunya ketika masyarakat memberikan dukungan kepada kami, apa yang menjadi harapan Bapak Mama bisa kami wujudkan. Visi paket Ratu Angga ke depan bagaimana kita mewujudkan Sumba Barat Daya yang hebat, berkarakter sehat, cerdas berketahanan pangan, berbudaya menyongsong Indonesia Emas 2045.
dengan misi-misi yang banyak Bapak Mama, dengan program-program kerja yang sangat banyak, bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat, bagaimana infrastruktur, bagaimana pendidikan, ya, bagaimana di sektor energi, ya, di sektor kesehatan dan lain sebagainya. Ini akan kami wujudkan ke depan, Bapak Mama, jangan khawatir, ya, karena paket Ratu Angga punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, ya. Saya singkat saja Bapak Mama, ya. Kalau Bapak Mama hadir di sini pasti ada harapannya. Nanti Ibu Ratu kalau jadi bupati dan Kakak Angga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah Bapak Mama. Ya, kami sudah keliling seluruh SPD. Kami keliling, kami tahu persoalan masyarakat, kami tahu kekurangan masyarakat Bapak Mama, ya, dan kami tahu, ya, bagaimana caranya untuk menyelesaikan itu. Tadi sudah dirangkum oleh beberapa, ya, ada beberapa tokoh-tokoh, salah satu Pak Roli tadi bicara. Mama Ratu, ya, kalau nanti jadi bupati tolong ingat kami. Ya, sudah pasti Bapak Mama, ya. Apalagi jalan, ya. Tadi bicara terkait dengan jalan. Dari Simpang Werame itu sudah di hot mix. Itu kita akan lanjutkan lagi Bapak Mama, kita akan selesaikan lagi, ya, sehingga akses masyarakat dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kecamatan, dari kecamatan ke kota itu kita permudah. Kenapa? Di sini daerah potensial, ada hasil bumi, ada petani dengan potensi-potensi. Bagaimana kita bisa memberikan kemudahan dari kebun ke desa, dari kebun ke kota, dari kebun ke pasar? Itu tanggung jawab dari paket Ratu Angga ke depan. Ya, bicara tentang listrik, Bapak Mama, kita sudah mendorong. Kalau saya bicara listrik, ya, karena apa? Saya ini DPR RI. Hari ini memang saya berakhir masa jabatan saya, dan hari ini DPR periode 2024 dan dilantik hari tadi baru dilantik mereka. Saya sudah berakhir. Kemarin ketika kami menjadi anggota DPR RI, kami tahu Bapak Mama berapa besar anggaran yang ada di pusat yang kami bahas. Ada berapa Bapak Mama? Saya bilang 3.200 triliun APBN yang kami bahas, ya. Ke sektor kesehatan berapa, ekonomi, pendidikan, energi, kami tahu, ya. Dan saya mau bilang Bapak Mama, ya, kita bicara listrik itu urusan APBN. Kalau mungkin meteran itu urusan desa, kabupaten, provinsi, bahkan pusat pun iya. Tapi urusan jaringan itu urusan APBN. Jadi ketika kemarin kalau Ibu Ratu memberikan dorongan terhadap percepatan perluasan jaringan listrik, itu memang karena kewenangan kami pemerintah pusat, ya. Kami punya kewenangan melakukan pengawasan agar ada upaya percepatan, sehingga kami pastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dari negara lewat perluasan jaringan listrik, ya. Makanya kita dorong Bapak Mama, ya. Puji Tuhan, ya, ke depan kita akan tindak lanjut lagi mana daerah-daerah yang belum mendapatkan fasilitas listrik, ya. Saya berjanji dengan Angga, 1 periode kami memimpin Sumba Barat Daya, seluruh Sumba Barat Daya sudah menyala, ya. Ada yang bilang Ibu Ratu omong kosong, ya, paket Ratu Angga omong kosong, itu bagi dia. Tapi masyarakat sudah membuktikan Bapak Mama, ya. Tinggal yang belum kita selesaikan, kita akan tindak lanjut lagi nanti ke depan. Ada anggaran di kabupaten, ada kurang anggaran di kabupaten, kita pergi ke provinsi. Kurang di provinsi, kita pergi ke pusat. Kenapa? Karena paket Ratu Angga punya jaringan yang kuat di tingkat pusat, ya. Pesan dari Pak Sekretaris DPW Perindo terkait dengan bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat dan pemberian skill vokasional untuk meningkatkan ekonomi, ya, dan juga pemberdayaan. Ada BLK, kami bangun BLK di mana-mana, saya dorong ketika menjadi anggota DPR RI. Dan itu sudah kami pikirkan bagaimana keberlanjutan ke depan, ya. Memang ada pendampingan dari Kementerian Tenaga Kerja, dan kami sudah bahas juga Pak Ariston agar BLK yang ada nanti ini tidak mubazir, tapi terus ada dorongan dari kementerian. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah mendorong MOU antara Kementerian Tenaga Kerja dan Kemendes. Saya sendiri yang menyuarakan di rapat kerja agar ada MOU bagaimana BLK nanti menjadi pusat pelatihan dari masyarakat yang ada di tingkat desa, ya. Kenapa? Karena dana desa itu untuk pemberdayaan pendidikan dan kesehatan. Pemberdayaan nanti tidak perlu sulit-sulit, mereka bisa menggunakan BLK yang ada sebagai basis untuk melatih, ya. Ini kami sudah pikirkan, ya. Apalagi saya jadi bupati, kita akan alokasikan APBD 2 untuk terus memberikan dukungan kepada BLK agar berlanjut. Karena ini BLK-nya ini tidak gampang, 1 miliar.
gedungnya, peralatannya lengkap. Ini menjadi tempat bagi generasi muda kita untuk berlatih, atau yang tidak bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi, mereka bisa melatih untuk skillnya di BLK yang ada. Bukan saja ada di sini, ke depan Pak Ristondapa kita akan mengirimkan anak-anak SDD itu untuk melatih di BLK besar, balai vokasional besar milik Kementerian Tenaga Kerja, dan itu gratis. Kami sudah membahas anggarannya, itu program ada, tinggal bagaimana pemerintah daerah ke depan memfasilitasi, ya. Itu tidak akan menguras APBD 2 karena pengirimannya itu gratis. Nanti semua dibiayai oleh pemerintah pusat. Tinggal bagaimana bupati-bupati atau daerah-daerah yang mampu mengkonekkan ini atau yang gercep untuk bisa menjemput program-program pusat. Ya, itu kita akan lakukan. Dan program kami ke depan, One Village One Product. Setiap kampung, setiap desa harus ada satu produk unggulan, ya, sehingga bisa memacu pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Ini akan kita lakukan ke depan. Saya kalau bicara pemberdayaan, Pak Tony, terlalu banyak yang dalam benak saya. Hanya saya pikir sekarang ini, ya kita jadi bupati dulu biar kita bisa action, ya. Karena jaringan kita kuat, ya. Saya juga komunikasi dengan perbankan dan lain sebagainya, perusahaan-perusahaan, investor-investor, karena di sana ada CSR. Tergantung bagaimana skill dari seorang pemimpin untuk membangun komunikasi sehingga semua yang ada bisa berperan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Ya, Pak Alex Lero tadi menyampaikan, Ibu Ratu tolong berpikir terkait pendidikan, terkait sekolah, guru-guru yayasan. Itu sudah menjadi catatan penting, apalagi P3K tidak bisa tes bagi mereka yang ada di sekolah yayasan. Saya sudah berpikir itu, ke depan kita akan komunikasi dengan pemerintah pusat. Saya sudah bicara dengan teman di Komisi 10 agar kebijakan itu ditarik, kebijakan itu diperbaiki agar semua sekolah-sekolah swasta pun guru-guru itu bisa mengikuti tes P3K. Itu bagian dari masyarakat Sumba Barat Daya. Sehingga kalau dibilang ada kerjasama antara pemerintah dan lembaga agama, jelas apa yang dikerjasamakan dan jelas dukungan pemerintah terhadap lembaga-lembaga agama yang ada. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih banyak lagi akan kami lakukan, ya, program-program, ya, dan jangan khawatir bahwa Ratu Angga ini punya kemampuan untuk ke sana, ya. Betul, ada 3 paket calon, ya. Silakan, ya, Bapak Mama melihat di antara 3 paket ini siapa yang berpeluang, ya. Bapak Mama tentu melihat, ya, siapa yang banyak dikenal oleh masyarakat. Itu perlu karena, iya, kenapa saya bilang kalau dalam politik itu ada tiga rumus yang harus dipenuhi. Pertama, dikenal, ya. Kalau tidak dikenal, Bapak Mama, kalau kedua disukai karena sudah pernah berbuat, dan yang ketiga pasti dipilih, ya. Nah, ini kita bukan Sumba Tengah. Mohon maaf, kalau Sumba Tengah, ya, kita dengan suara 10.000 kita bisa duduk menjadi Bupati Sumba Barat Daya. Ini SBD, pemilihnya 248.000. Minimal nanti yang jadi Bupati sudah punya anak dasar kurang lebih 60.000. Ya. Kalau Bapak lihat, 2 kekuatan bergabung. Kemarin Pak Dokter berbeda, ya, dengan Pak MDT, tapi hari ini kita bersama. Nah, 2 kekuatan ini bersama, Bapak Mama, ini menjadi potensi untuk kemenangan paket Ratu Angga, ya. Selain itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita tidak asal memilih pemimpin. Minimal pemimpin yang kita pilih punya kinerja, ya. Lihat bagaimana Ratu Angga ketika menjadi DPR, ya, seperti apa yang kami lakukan, dan itu sudah dirasakan oleh masyarakat, ya. Kami sudah mendorong berbagai hal. Nah, tinggal Bapak Mama sekarang yang menentukan pilihan mau dibawa kemana Sumba Barat Daya, ya. Dan tidak terlepas juga bagaimana kita memilih pemimpin yang punya jaringan. Sekali lagi jaringan. SBD ini Bapak Mama, ya, masih kurang uang untuk membangun daerah. Apalagi kemarin Pak Dokter juga sudah pengen semangat mau membangun. Kita kena COVID-19, terjadi refocusing, pemangkasan anggaran, ya, dipotong anggaran, oh ini untuk penanganan COVID dan sebagainya. Ada lagi salah satu istilah yaitu automatic adjustment. Itu orang pusat kalau pangkas anggaran tidak perlu koordinasi dengan bupati dan kepala desa, tidak perlu, dengan gubernur tidak perlu. Dia main potong-potong anggaran yang ada di pusat. Akhirnya apa? Perencanaan kita bisa menjadi kacau balau dan kita tidak bisa cepat untuk melakukan pembangunan, ya. Oleh karena itu butuh pemimpin yang punya jaringan di pusat agar bisa mendatangkan program-program anggaran dari pusat sampai ke daerah, ya. Nah, ini Bapak Mama yang kami sampaikan, ya, harapan saya, mari bersama paket Ratu Angga. Mama-mama yang ada di sini, para petani yang ada, jangan khawatir. Ratu Angga jadi bupati, Alsintan gratis kita berikan, ya. Alat petani yang gratis untuk mendorong, ya. Saya mau bilang ini rame,
kita tahu Bapak mantan kepala desa ini tokoh ya yang memang sangat getol untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan. Karena saya tahu beliau karena juga sahabatnya bapak saya dulu ya. Bapak saya dulu mendorong, bapak saya di perkebunan ya, jadi tahu bagaimana semangat dari Bapak mantan kepala desa di sini mendorong itu sektor pertanian dan perkebunan ya. Masyarakat di sini adalah masyarakat petani. Ke depan kita akan dorong Bapak Mama ya, alat pertanian yang cukup untuk bisa Bapak Mama petani ini bisa lebih maksimal untuk bekerja. Kelompok perempuan ada kegiatan pemberdayaan. Mau kelompok tenun, ini banyak kelompok tenun saya yang ada di sini. Kita akan dorong ke depan kelompok tenun dengan apa? Memberikan bantuan modal usaha, peralatan tenun. Ya, kita akan dorong. Ya. Selain tenun mungkin ada keterampilan menenun, menganyam dan lain sebagainya. Semua kita akan dorong agar masyarakat bisa bertumbuh dan ekonomi bisa baik. Tagline daripada Ratu Angga, membangun desa, menata kota. Ya, kenapa Bapak Mama? Semua potensi yang ada di desa harus kita dorong untuk kemajuan dari daerah kita ya. Dan kota kita akan tata menjadi kota yang indah, SBD menjadi kota yang indah, kota yang digemari, kota yang kota pariwisata ke depan ya. Agar banyak yang berkunjung di sini karena kita punya potensi pariwisata yang kita akan kembangkan Bapak Mama sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat ya. Jadi ini yang oh iya, baik, harga tiket ya. Terima kasih, benar. Nanti akses masyarakat juga kita akan permudah, baik itu darat, laut dan udara. Benar Bapak Mama, saya mau bilang begini ya. Labuan Bajo itu Bali masa lalu, Labuan Bajo masa kini, Sumba masa depan. Ya. Kita akan bangun ya Sumba, khususnya Sumba Barat Daya ini ke depan agar bisa lebih maju dan berkembang ya. Tadi terkait dengan tiket dan nanti Mama Ratu jadi bupati, kita akan bicara bagaimana kita buat segitiga emas ya. Bali, Labuan Bajo, Sumba. Jadi kalau orang berlibur itu otomatis tiketnya tidak terlalu mahal. Kalau sekarang ini ya memang agak mahal sekali tiket pesawat. Ke depan kita akan melakukan komunikasi dengan beberapa airlines ya agar tidak terlalu membebankan masyarakat ya, diberikan kemudahan ya. Nah ini mungkin Bapak Mama yang saya sampaikan. Kata iya idara pangalepe, kata iya tidak pamandiri. Karena tonggo la manero kana memilih pemana ngaraku apa kambu ake kakak ya. Tonggo la manero milih tawana kunduni orang buku Bali rerendu ya. Ya. Kalau kami ini Bapak Mama punya tagline juga ya, bunga desa. Bupati ngantor di desa. Ya, pria kota, prioritas penataan kota. Jadi nanti kalau jadi bupati, saya harap rumah ini juga bisa tempat saya menginap di sini, ya. Ya, kita akan keliling. Saya akan turun ke desa-desa. Kita lihat bagaimana persoalan yang ada. Kita duduk bersama, dia apa yang menjadi prioritas setiap dusun, ya, apa yang menjadi prioritas untuk dibangun, ya. Sehingga kita bisa melakukan percepatan Bapak Mama ya. Jadi Mama Ratu akan keliling ke desa-desa tidur. Saya sudah minta izin sama Pak MDT. Saya bilang kalau saya maju bupati resikonya kasih izin saya keliling. Kenapa Bapak Mama? Saya boleh dibilang, ada yang bilang begini, jangan pilih perempuan kuat bajalan. Iya, ada yang bilang begitu, utama pilih perempuan kuat bajalan ya. Saya itu memang kuat bajalan Bapak Mama ya. Kalau keliling kuat bajalan untuk apa? Untuk tahu keadaan masyarakat. Benar, saya akan kuat berjalan ke provinsi, ke pusat untuk apa? Cari anggaran di pusat ya. Dan memang pemimpin harus kuat berjalan ya. Ini saya pakai bahasa harus kuat berjalan. Kalau tidak kuat berjalan, bagaimana tahu keadaan masyarakat ya. Ada yang bilang lagi jangan pilih perempuan ya. Saya mau bilang Bapak Mama, saya tidak mengecilkan laki-laki, semua baik, tapi perempuan masih punya nilai lebih. Kenapa? Selain menggunakan otak, perempuan menggunakan hati ya. Dan kalau ibu-ibu itu biasa begini, ibu-ibu biar dia punya anak nakal di rumah, tetap sudah jam makan dia akan panggil, "Baiklah kau nggak beli," ya kan? Nah, bapak-bapak biar bagaimana, mohon maaf, bapak-bapak baca koran di tempat lain ya, jalan ke tempat lain, tetap sudah dibilang jam makan papa lolo kyo dengar. Nah, bapak cepat sarapan yodi, walaupun bapaknya istilahnya pergi baca koran dan lain sebagainya. Ini hati seorang ibu. Kadang-kadang mama-mama rela ke rembah, iya. Udah pikir nah, langkah ngawai ini yang penting adalah kawa ke sekolah ya. Itu pikiran ibu. Dan ibu-ibu biasanya jago masakar. Nah ini ya, kalau dia sudah masakar nasi mau 500.000 orang dia sakar tuh
pasti semua dapat. Nasi dapat, daging dapat, sayur, sambal. Semua bapak mama pasti akan dapat kebagian. Begitu juga ketika pemimpinnya seorang perempuan, pasti dia akan bagi rata semua. Ya. Jadi begini, kalau ada yang bilang, ayo omong kosong itu perempuan, kalau ada yang bilang begitu ya, nanti bilang begini, mama, mari kita buktikan dulu. Iya, kita buktikan, kasih dulu kesempatan satu kali ini perempuan memimpin, bilang begitu ya. Nanti kalau perempuan tidak baik, terus lagi pilih perempuan ya. Tapi catat, mama-mama yang ada perempuan-perempuan yang ada di sini, saya tidak akan mempermalukan kaum perempuan ya, ketika sudah mendapatkan dukungan ya. Dan kami ini orang muda, jangan khawatir ya. Kami tidak akan mempermalukan partai politik yang mengusung kami. Kami akan bekerja maksimal. Mimpi kami, saya dengan Angga, kita mau jadikan SBD ini menjadi salah satu kabupaten terbaik di Indonesia, ya. Dengan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Bupati, ya. Dengan langkah-langkah strategis yang bisa diambil, ya, oleh Bupati ke depan, kami mau buat prestasi. Jadi ketika orang bicara NTT, SBD, Ibu Ratu. Nah, seperti kenapa? Ada hal yang luar biasa, ada prestasi. Ya, ada kemajuan di daerah ini sehingga orang mengenal Sumba Barat Daya. Itu akan kami lakukan ke depan, tapi ya caranya bagaimana? Tanggal 27 November Bapak Mama harus menentukan pilihan pada nomor 1. Jangan ragu masuk TPS. Kalau bilang kalau ada ragu, kira-kira kekuatan Ibu Ratu sudah dengar sendiri bagaimana tadi Bapak Mama, ya. Jawa Barat itu ya betul ya 38.000 Bapak Mama. Jawa Barat pemilihnya besar ya. 35.000 ya. Kemarin waktu pemilihan DPR RI, mohon maaf ya, ada kurang lebih 100 lebih yang maju DPR RI, tapi Ibu Ratu masih dapat 61.000 di SBD ya. Orang bilang tidak mungkin. Ternyata luar biasa masyarakat memberikan dukungan. Kenapa Bapak Mama? Karena masyarakat sudah merasakan hasil perjuangan dari paket Ratu Angga, ya, dari Ibu Ratu. Jadi ini beberapa hal yang saya sampaikan. Mohon dukungan kepada paket nomor 1. Masuk TPS, jangan ragu-ragu lagi, pilih nomor 1. Iya, baik Bapak Mama. Itu saja yang mungkin yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Ratu Angga menyalang le, gas OB nomor 1 menang. Jadi ini jari kalau dipakai nanti untuk coblos nanti Bapak Mama ya. Kalau ada yang belum bersama dengan kita, kilik sama dia pakai jarinya Bapak Mama ya. Nah, biar dia juga bisa menyalang le ya. Baik, terima kasih. Shalom. Baik, mari kita berikan tepuk tangan yang lebih